Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Siva dan ini adalah konten belajar journaling. Sebelumnya mohon maaf apabila kualitas videonya biasa aja karena saya lebih fokus di audio dan penulisan naskah. Masih melanjutkan dari video belajar journaling yang pertama. Di video itu saya bercerita tentang pengalaman mencari kerja. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman kerja pertama yang saya dapatkan. Selamat mendengarkan. Flashback dari video sebelumnya. Saat itu saya sedang berusaha melamar kerja. Dari 8 warnet dan 3 usaha fotokopi yang saya datangi, semuanya menolak lamaran kerja saya. Akhirnya saya beristirahat di kedai mie pangsit milik kenalan saya, dan saat itu yang menjaga adalah ibunya. Sebut saja ibunya bernama Ibu Rizky karena nama kawan saya adalah Rizky. Saat sedang makan mie pangsit, Ibu Rizky memberikan beberapa masukan perihal interview. Yang paling utama adalah soal gaji. Saat itu UMK di Surabaya kisaran Rp900.000 dan Ibu Rizky memberi saran apabila nanti HRD menanyakan berapa besaran gaji yang saya inginkan, beliau menyarankan untuk menyebut nominal Rp500.000. Jangan melebihi itu dan jangan kurang dari itu. Alasannya karena saya masih fresh graduate yang pertama, yang kedua ijazah saya hanya tamatan SMP, dan yang ketiga saya cukup menguasai komputer dan pasif bahasa Inggris saya cukup bagus. Jadi sayang kalau gaji saya terlalu rendah, menurut Ibu Rizky seperti itu. Dan beneran memang kejadian di interview itu pertanyaan perihal gaji keluar dan saya jawab persis sesuai dengan pesan dari Ibu Rizky. Alhamdulillah saya diterima kerja, tapi lucunya nominal besaran gaji yang akan saya terima itu nggak disebutkan di situ. Dan saya baru sadar ketika kerja di minggu pertama. Jadi saya kerja itu menjalani masa training selama 3 minggu. Minggu pertama shift pagi, saya berpasangan dengan seorang wanita bernama Mbak Ita yang saat itu sedang berkuliah jurusan S1 Ilmu Ekonomi dan sedang menjalani semester akhir. Di shift kedua, shift sore, saya berpasangan dengan seorang laki-laki yang usianya selisih 1 tahun lebih tua dari saya. Dan shift ketiga, saya berpasangan dengan adik kelasnya dari operator kedua dan berusia 1 tahun lebih muda. Yang ngomelin saya perihal gaji itu adalah operator senior pagi hari, Mbak Ita. Dia menyayangkan kenapa saya nggak memastikan berapa besaran gaji yang akan saya terima karena takutnya nanti terlalu kecil dan saya kecewa. Tapi ya Mbak Ita menyadari bahwa ini adalah pengalaman pertama saya interview, jadi mungkin saya memang masih grogi. Dan akhirnya kami juga baru tahu ternyata HRD yang menginterview saya itu juga masih baru, jadi sama-sama fresh graduate. Jadi ya udahlah, masalah gaji jadi sebuah hal yang lucu aja. Di bulan pertama sebelum penerimaan gaji ya, kerjaan saya itu baik-baik saja. Dari 3 operator ini saya belajar banyak hal baru dari Mbak Ita dan dari operator kedua dan ketiga. Masalah baru timbul ketika penerimaan gaji pertama. Di warnet ini sebelum saya bekerja, mereka semua itu memang sering sharing berapa besaran gaji yang diterima. Nah, pertama ada Mbak Ita, di situ gajinya sebesar Rp725.000. Dan yang kedua dan ketiga, operator sore dan tengah malam, itu gajinya Rp655.000. Di sini saya cukup berharap gaji saya ada di angka Rp500.000 karena dari operator pertama dan kedua selisihnya hanya Rp100.000. Tapi ternyata gaji saya jauh lebih rendah dari mereka, hanya sebesar Rp425.000. Ya Allah, bahkan untuk hedon mie pangsit ayam Jakarta aja gak cukup. Mie pangsit 10.000 per porsi. Nah, di situ Mbak Ita berusaha mengevaluasi. Beliau mengingatkan bahwa mungkin karena saya masih baru, dan saya juga mikir mungkin karena ijazah saya juga cuma tamatan SMP, udah masih baru SMP pula. Mbak Ita tetap memberi semangat. Dia bilang bahwa
nanti juga pasti ada peningkatan gaji. Wong memang masih baru kerja 1 bulan, ya lumrah kalau gaji pemula memang masih segini. Nah, setelah penerimaan gaji itu kami makan-makan, yang traktir Mbak Ita dan 2 operator lainnya. Hari demi hari saya cukup galau dengan besaran gaji yang saya terima, dan hal itu diperparah dari mulut para tetangga. Jadi beberapa tetangga itu akhirnya tahu bahwa saya bekerja di warnet dengan besaran gaji Rp425.000. Banyak orang yang menyayangkan dan gak jarang menyuruh saya untuk cari kerja yang lain, karena kerja di fotokopi saat itu besaran gajinya paling enggak Rp650.000. Kegalauan saya ini akhirnya diketahui oleh Mbak Ita. Mungkin ya karena memang usianya sudah lebih tua dan dia seorang wanita ya. Suatu hari ketika warnet sepi, Mbak Ita itu ngajak saya ngobrol, dan dari obrolan ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kemampuan. Sebelum bekerja di warnet ini, saya itu sangat pede karena sudah sering main di warnet game. Saya merasa menguasai komputer, ngetik dengan lancar, cukup paham dengan bahasa Inggris dan hardware. Tapi ternyata ketika bekerja sebagai operator warnet, hal itu nggak cukup. Saya nggak punya skill komunikasi yang bagus, jadi saya cukup gagap apabila berkomunikasi dengan pelanggan warnet. Saya juga nggak bisa responsif, menjawab keinginan para pelanggan, dan pergantian shift. Di kantin saya itu ada semacam kantin kecil, dan setiap pergantian shift kami akan selalu melakukan stock of name. Nah, di stock of name ini saya sering melakukan kesalahan, entah itu salah input jumlah barang, entah saya lupa memasukkan barangnya. Lalu ada beberapa poin yang saya ketukar, masukin jumlah barang yang ini ke barang yang lain. Intinya Mbak Ita mengingatkan, dan semua kekurangan ini diidentifikasi oleh Mbak Ita, dan Mbak Ita mengingatkan bahwa dengan segala kekurangan itu sebenarnya saya sudah cukup meningkat. Di bulan kedua saya sudah cukup membaik. Jadi Mbak Ita mengingatkan bahwa di sini saya juga masih berkembang. Jadi ibaratnya saya itu masih training tapi dibayar. Poin kedua, Mbak Ita menceritakan tentang kondisi di mana sebenarnya Mbak Ita itu pengen kerja di kafe yang ada di dekat rumahnya. Jadi tadinya Mbak Ita itu melamar kerja di kafe yang ada di dekat rumah, dan Mbak Ita itu berharap bisa kerja dari pagi sampai sore karena sorenya Mbak Ita harus kuliah. Tapi ternyata lowongan yang tersedia di kafe itu adalah shift sore, dan shift sorenya itu berbenturan dengan jam kuliahnya Mbak Ita. Akhirnya keinginan kerjanya pupus dan Mbak Ita menjalani kehidupan seperti biasa. Di sini Mbak Ita mengingatkan bahwa saya itu sangat dekat dengan rumah, dan ya, saya hanya perlu berjalan kaki selama 15 menit dari rumah menuju warnet. Dan terus terang saya melupakan hal ini. Dan dari sini Mbak Ita mengingatkan bahwa gaji 700.000 yang diterima Mbak Ita, 725.000 yang diterima Mbak Ita itu masih harus dialokasikan untuk angkot. Jadi jarak rumah Mbak Ita dengan warnet ini jika ditempuh menggunakan angkutan umum butuh waktu sebanyak 45 menit, dan itu harus oper 2 kali. Dalam satu hari Mbak Ita harus mengeluarkan uang sebesar Rp8.000. Jadi selama 26 kali kerja, ya katakanlah jika dikali 30, 240.000 ya. Jadi sekitar 200 ribuan lah Mbak Ita dialokasikan untuk angkutan umum, belum untuk makan jika pengen jajan. Jadi besaran gaji yang diterima Mbak Ita bersih juga sebenarnya sama seperti saya, 400 ribuan. Dan saya menerima gaji 425.000 itu sudah bersih tanpa dipotong akomodasi dan konsumsi. Di situ saya baru merasakan bahwa oh iya ya, ternyata gaji yang saya terima ini malah utuh. Dan saya baru ingat 2 teman yang lain itu juga, mereka jarak rumah dan warnet itu cukup jauh. Untuk motoran mereka butuh waktu 30 menit, dan uang bensin itu paling enggak 1 minggu sekitar 30.000. Ya, di situ saya akhirnya bersyukur. Di poin ketiga Mbak Ita menceritakan tentang kesempatan.
Jadi di sini Mbak Ita menceritakan tentang Mas Agus yang merupakan teknisi di warnet ini, dan ternyata itu adalah pacar dari Mbak Ita. Saya juga baru tahu ketika Mbak Ita bercerita tentang ini. Mas Agus itu sudah bekerja di perusahaan induk yang mengoperasikan warnet ini itu selama 9 tahun, dan Mas Agus bisa kerja di situ sebenarnya karena sebuah kesempatan yang nggak diduga-duga. Dulu Mas Agus itu lulusan STM otomotif atau industri mesin gitu, saya lupa, dan suatu hari dia PKL di salah satu perusahaan besar. Nah, dia magang PKL atau magang di bagian industri, dan di situ sedang menjalani peremajaan teknologi. Jadi perusahaannya itu mendatangkan mesin baru yang harus dioperasikan dengan komputer dan terhubung dengan internet. Mas Agus tertarik dengan itu karena Mas Agus menyukai komputer, dan akhirnya setelah lulus STM dia menjalani kursus mengambil pelatihan khusus di teknik jaringan yang sangat menyimpang dari lulusan STM-nya dulu. Dari sini akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang besar di Indonesia pada saat itu. Nah, beberapa tahun setelah bekerja di perusahaan itu, perusahaan melihat sebuah peluang berkembangnya komputer dan jaringan internet di Indonesia. Mereka memutuskan untuk membuka divisi warnet di salah satu kampus besar yang ada di Surabaya, yaitu Universitas Kristen Petra. Mas Agus diberi mandat untuk mengoperasikan atau untuk menghandle warnet ini. Nah, ketika mengurusi warnet ini, disinilah akhirnya Mas Agus sering warawiri ke sana sini dan pernah mampir di salah satu kafe yang dekat dengan rumahnya Mbak Ita itu tadi, dan disitulah dia kenal dengan Mbak Ita. Beberapa bulan setelah pacaran dengan Mbak Ita, warnet ini akhirnya resmi dibuka dan membuka lowongan untuk 3 kasir warnet. Di sini Mas Agus menawarkan ke Mbak Ita, dan awalnya Mbak Ita nolak karena Mbak Ita sama sekali nggak paham tentang komputer. Tapi Mas Agus menyanggupi untuk mengajari Mbak Ita karena selama ini warnet itu diurusi oleh Mas Agus sendiri. Beliau juga yang mentraining operator-operator baru. Akhirnya Mbak Ita bekerja di situ, dan dengan pelatihan dari Mas Agus akhirnya Mbak Ita paham tentang komputer. Ya walaupun nggak sepaham anak-anak yang biasanya main di warnet, tapi minimal Mbak Ita punya wawasan tentang komputer. Dan seiring berjalannya waktu, Mbak Ita juga semakin terbiasa dengan komputer. Nah, di sini Mbak Ita mengingatkan bahwa saya bisa bekerja di warnet ini itu murni karena hasil usaha saya sendiri tanpa kenalan orang dalam seperti Mbak Ita. Dan harusnya saya bersyukur karena dengan minimnya wawasan saya bisa bekerja di warnet ini. Dari sini saya semakin bersyukur, dan saya merasa cukup menyesal karena saya terlalu kepikiran omongan orang. Ya, memang benar ternyata, jangan sering-sering mendengarkan omongan orang. Dan pada akhirnya dari obrolan itu saya semakin nyaman bekerja di warnet, dan saya merasa semakin berkembang dengan 3 teman saya ini. Saya benar-benar bersyukur bertemu dengan Ibu Kedai Mie Pangsit Jakarta, dan semakin bersyukur lagi ketika bekerja ternyata saya mendapatkan teman-teman yang sangat menyenangkan dan mendukung saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sesuai dengan judul yang saya berikan, orang-orang ini adalah rezeki berwujud manusia. Saya sudah nggak komunikasi lagi dengan semuanya karena sudah belasan tahun saya angkat kaki dari wilayah situ. Jadi saya hanya bisa memberikan doa yang terbaik untuk mereka semua. Kabar terakhir yang saya dengar, Mbak Ita sudah menikah dan memiliki keluarga dengan Mas Agus, memiliki 1 anak, dan itu juga sudah 10 tahun yang lalu. Yang lainnya sih nggak ada kabar. Ya, untuk kalian yang bekerja dengan gaji di bawah standar, coba dicari lagi. Apakah selain gaji itu kalian mendapatkan benefit yang lain? Entah itu teman yang bagus, lingkungan kerja yang menyenangkan,
atau pengalaman kerja baru yang kalian dapatkan. Jadi jangan terlalu terpaku soal gaji jika kalian masih baru pertama kali kerja, karena pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Tapi kalau gajinya terlalu rendah juga ya pasti sebel sih. Karena ada pengalaman dari istri saya dengan ijazah S1, dia itu ditawari gaji 1 juta rupiah, dan ini kejadiannya tahun 2023. Saya tinggal di desa memang, tapi kayaknya itu keterlaluan deh, minta S1 tapi gajinya 1 juta. Ya, itu sedikit cerita dari saya. Terima kasih untuk yang mendengarkan sampai menit ini. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru pertama kali kerja atau masih bekerja di gaji yang kurang layak mungkin. Semoga kalian tetap semangat di kerjaan kalian dan semangat berkembang supaya bisa mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik lagi. Saya Siva, konten belajar journaling kali ini sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di belajar journaling selanjutnya.